Bullying itu ada di mana-mana. Pelakunya bisa siapa aja, termasuk dan bahkan kita sendiri. Kenapa sih orang ngebully orang lain? Apa dampaknya sama orang yang dibully? Dan kenapa orang yang dibully itu bisa jadi nantinya menjadi seorang pembuli juga, alias dia ngebully orang lain? Nah, yuk kita bahas sama-sama di episode podcast Angkat Bicara kali ini. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang bullying. Jadi semua hal yang berhubungan dengan manusia menindas manusia yang lainnya, bullying. Nah, bersama kita hari ini udah ada psikolog Veronica Clarissa dari Bicarakan tadi, ya Ver. Halo Ver, thank you banget waktunya ya. Halo semuanya. Ya. Nah, mungkin kita bisa mulai nih Ver, dengan gue pengen nanya nih sama lo. Kira-kira kenapa sih lo tertarik sama topik bullying? Gitu. Kenapa gue tertarik dengan topik bullying? Karena tanpa sadar gue pernah dibully. Okay. Dan mungkin gue pernah jadi pembuli. Gitu. Kalau lu gimana, Andre? Itu persis jawaban gue actually. Ini kita sama gitu. Kalau lu gimana? Boleh nggak lu cerita sedikit tentang pengalaman lu dibully dan mungkin pengalaman lu mungkin membuli orang gitu? Oke. Mungkin gue mulai dulu dari pengalaman gue dibully ya. Okay. Jadi mungkin kira-kira gue SMP gitu. Okay. Pernah ada orang mau membuli gue karena muka gue katanya judes. Jadi gue gak ramah. Dan ya mungkin senioritas gitu sih sebenarnya. Kayak gue mungkin gue bukan tipe orang yang mau menyenangkan senior gue gitu kan. Jadi ya gue judes gitu loh. Tapi kalau pengalaman gue membuli, mungkin sampai saat ini tanpa sadar gue lakukan gitu. Bullying itu kan gak selalu dalam skala yang kita gebukin orang gitu kan. Intinya berusaha untuk mengintimidasi manusia lain gitu. Untuk merasa lebih tinggi atau lebih hebat lah dari orang itu gitu. Dan tanpa sadar kita sering banget loh ngelakuin. Bahkan dengan kayak mengejek yang kita kira bercanda, belum bisa jadi itu juga act of bullying gitu. Ya, tadi gue pikir gue tuh kayak beda gitu sama yang lain karena gue pernah ngebully dan gue pernah dibully. Tapi ternyata enggak ya. Kayaknya itu semua orang ngalamin deh. Pernah ngebully orang dan juga pernah ya dibully orang gitu. Kalau dari gue tuh ngebully orang di SMP 1. SMP 1 itu gue ngebully, cuma gue gak bullying gimana-gimana sih, cuma bullying menurut gue karena gue bercanda, ngelawak gitu ya, pengen jadi berkelas. Intinya gue cari perhatian orang lain gitu lah, tapi dengan cara ngelawak, tapi at the expense of others gitu. Jadi orang lain yang diketawain gara-gara gue gitu. Jadi lawakannya gak sehat gitu. Dan gue gak balas enak ngelakuinnya gitu, cuma karena gue pengen perhatian mungkin ya dulu ya, atau gimana gitu. Jadi gue ngelakuin gitu. Itu pengalaman gue. Dan pengalaman gue yang sebaliknya gitu ya, dibully juga pernah gitu. Itu di setahun persis setelahnya. Jadi setahun setelahnya itu gue ngelawak gitu lah, tapi ngelawakin kakak kelas gitu. Jadi kebalikan banget nih. Dan lawakannya itu parah banget lah, sampai akhirnya terjadi sesuatu yang akhirnya gue ya ngerasain gini toh rasanya dibully gitu. Nah, ini kan menarik banget ya Fer, hal tentang bullying ini. Jadi nggak cuma kita lihat dari sisi orang yang dibully, tapi juga yang ngebully. Karena at some point dalam hidup kita kemungkinan besar kita pernah ngebully dan dibully. Ya. Nah mungkin lu bisa jelasin nggak ke kita dari pandangan psikologi gitu ya, gimana sih proses orang ngebully itu? Jadi kalau yang kita lihat proses ngebully ini udah kayak lingkaran setan ya. Jadi orang yang dulunya dibully, dia akan cenderung jadi pembuli tanpa dia sadari gitu. Kenapa? Karena mungkin ini ada sebuah teori yang bisa membantu menjelaskan, yaitu teori Adler. Jadi manusia itu memang dia akan bergerak dari inferior menuju ke superior. Karena kita ketika berada di posisi yang inferior nih, kita tuh akan merasa tidak nyaman. Dan manusia pasti maunya kita bergerak dari proses yang gak nyaman itu, kita maunya jadi nyaman dong. Jadi kita bergerak dari inferior ke superior. Hanya dalam prosesnya kadang-kadang kita gak tahu gimana menjadi superior yang sehat.
Jadinya kita mungkin memberikan afirmasi ke diri ini, gue pantas bahagia, gue pantas menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi kita tanpa sadar kita menjadi baik dengan menginjak orang lain, dengan menjadikan orang lain batu pijakannya kita gitu. Gue kalau dalam pengalaman gue nih Andre, karena gue dulu sering banget gue pernah jadi dalam posisi gue tuh jadi minder dengan muka judes gue inilah gitu. Bahkan gue dibandingin sama nyokap gue sendiri dengan kakak gue. Kamu tuh anak perempuan, harusnya kamu lebih ramah sama orang. Itu kok kamu laki-laki kok lebih ramah gitu kan. Jadi gue berusaha, pada akhirnya gue berusaha gitu. Oke deh, gue buka omongan kalau ketemu orang. Gue berusaha untuk nyapa duluan gitu. Dan soalnya lu benar-benar berusaha gitu ya, dan berusaha nggak nyaman buat lo kan. Iya, karena it's just not me gitu kan. Gue bukan orang yang suka basa-basi di awal gitu. Jadi gue mulai nyapa. Dan lu tahu lah Andre, kalau cewek nyapa gimana sih? Kita pasti kan yang pertama kelihatan tuh penampilan kan. Jadi gue jatuhnya kayak gue ngomentarin penampilan orang gitu. Dan dulu gue pikir ya kadang-kadang kalau kita bilang lu makin kurus gitu, itu orang bakal seneng. Gak tau ya enggak. Untuk orang kurus, dibilang kurus tuh makin dia kurang nyaman gitu kan. Jadi at one point gue akhirnya di satu titik kehidupan gue ngerasa gue bukan orang yang baik ya. Gue selalu berpikir kayak gitu, kayak gue mengevaluasi diri gue, kayaknya gue bukan orang yang baik nih gitu. Kenapa gue gampang banget ngomong gitu kan. Gue nggak berada di posisi orang itu gitu. Jadi sekarang ya udah, gue lebih ke kalau gue nggak punya sesuatu yang baik untuk diomongin, oke deh gue nggak usah ngomong gitu. Jadi gue lebih memilih untuk diam gitu. Itu benar itu, karena ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah superior yang sehat. Dari tadi itu boleh kita bahas tuh. Karena mungkin dari inferior ke superior tuh wajar banget, dan semua orang harus malah kan untuk jadi orang yang baik gitu ya boleh banget gitu. Cuma ada superior yang sehat dan yang nggak sehat, itu boleh kita bahas tuh. Terus yang kedua yang menarik di kepala gue adalah nyokap lu tuh basically ngebully lu kan, dengan cara bilang kayak lu judes kan. Yang hal yang lucu adalah gue juga pernah ngalamin tuh. Karena gue sampai sekarang ada yang sering banget bilang kayak, Indra muka lu tuh kayak muka pembunuh gitu kalau pertama kali ketemu gitu ya. Cuma kalau ketawa udah kenal lama ya lu bisa lucu lawak gitu lah gitu. Cuma, sekarang gue kebantu sama pacar gue sih. Pacar gue orangnya ini banget, orangnya ceria banget, jadi kayak jadi bisa senyum. Cuman dulu juga gue ngambil hal yang sama, kayak ini kan lu kalau dibilang gitu lu bingung kayak anjing kok gini gitu, kayak emang gue salah apa, ini bawaan lahir gitu kan. Jadi kayak gue paham sih apa yang gue rasain gitu kan. Tapi yang nyokap lu lakuin itu membuat lu mau untuk berubah kan, yang jadi lebih baik gitu kan. Itu lu udah ngelakuin hal juga yang nggak nyaman buat lo gitu kan, which is ngebuka pembicaraan sama orang lain. Tapi cara lu untuk ngebuka itu mungkin kurang tepat, karena itu juga bisa dikategorikan sebagai bullying juga ya kan? Meskipun lu nggak berasa begitu, lu berasa sarkas aja gitu ya. Cuma orang yang nangkep itu berasanya, wih kok gue dibully gitu, dibilang makin kurus atau dibilang makin gemuk dan sebagainya gitu kan. Menarik tuh. Jadi kayak usaha untuk mengubah orang lain, usaha untuk melakukan menjadi kebaikan, diri yang lebih baik, itu nggak semerta-merta selalu baik gitu. Karena kalau aksinya salah, ya juga salah. Buktinya, baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Bener banget. Iya, itu menarik. Oke, baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Oke, mungkin kita bisa kupas yang superior sehat. Maksud lu gimana tuh, Fer? Apa artinya superior yang sehat gitu? Sebelumnya mungkin gue bahas sedikit ya tentang inferior ya. Boleh banget. Manusia itu mungkin nggak sejak awal dia dilahirkan dengan kondisi yang superior, dengan kondisi yang inferior gitu. Cuman dalam prosesnya ya itu kenapa dia jadi inferior, misalkan ada kekurangan fisik, ada juga dia kena bully waktu kecil,
atau dibandingkan dengan orang lain. Nah itu yang membuat kita menjadi semakin inferior gitu kan. Terus kita berusaha untuk menjadi superior, nah tapi dalam prosesnya ya akhirnya ya kayak gue mungkin ya kehilangan arah gitu. Nah gimana sih jadi superior yang sehat? Sebenarnya mungkin kalau gue dulu gue terlalu berfokus sama kekurangannya gue gitu. Jadi gue nggak mikirin, gue fokus sama kekurangan gue. Ya kekurangan gue waktu itu kebetulan fisik, kan muka gue yang judes gitu kan. Gue nggak mikir gimana caranya, mungkin dengan lebih senyum atau gimana, tapi gue langsung mau ngambil step yang gede, yang langsung gue harus jadi pribadi yang ramah gitu. Dan ramahnya gue salah jadinya gitu kan. Jadi untuk menjadi superior itu adalah sebuah proses sebenarnya. Kita nggak mungkin dalam hasil yang instan. Itu pasti kita nggak mungkin dalam kita ditegur terus besok gue udah jadi superior nih sekarang. Kita harus sabar dengan prosesnya. Kita dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan sebisa mungkin kita lebih fokus dengan kelebihan kita. Kita ngembangin kelebihan kita gitu. Misalkan kita, gue akan pakai perumpamaan, gue bahasa Inggris dan matematika deh. Gue payah banget di matematika. Gue misalkan gue dapet nilai 3 gitu di matematika. Dan bahasa Inggris gue misalkan 8 gitu. Terus gue fokus nih. Gue belajar tiap hari matematika. Akhirnya matematika gue mentok cuma 5, bahasa Inggris gue juga ikut turun karena gue gak belajar lagi bahasa Inggrisnya. Gimana kalau kita lebih fokus sama bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggris gue bisa dapat 10, jadi gue kembangin di kelebihan gue. Dan ya udah gue terima kalau gue memang gak bisa matematika gitu. Gue gak bakat gitu. Nah itu yang seringkali kita tuh susah untuk menerima karena memang superiority itu kan kita inginnya tuh untuk superior di berbagai bidang gitu, semua bidang kalau bisa, semua aspek kehidupan gue perfect gitu kan. Itu nggak bisa gitu loh. Memang dunia dibilang dunia nggak adil, memang dunia nggak adil. Kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Tapi kalau kita terus-terusan fokus di kekurangan kita, ya kita akan selamanya di inferior gitu. Jadi superior, siapa yang bilang superior itu harus di semua bidang? Enggak kok, superior itu ya ketika kita akhirnya kita bisa menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, ya di saat itulah kita sudah bergerak ke superior. Karena mungkin kita punya konsep menjadi superior itu adalah diterima oleh orang lain gitu. Padahal yang pertama kali harus nerima diri kita adalah kita sendiri. Itu next stepnya juga, itu yang disebut dengan self love gitu. Nah memang mungkin kalau ada yang bisa kita ubah untuk mengembangkan diri, misalkan ya kita merasa inferior, kenapa ada kekurangan yang di fisik, kita bisa kembangin diri kita juga gitu kan. Jadi bukan serta merta kita menerima lalu kita pasrah gitu, oh ya udah gue emang kayak gini gitu kan, natural bodohnya gitu kan. Enggak, kita juga berjuang gitu loh. Tapi itu kita menerima kalau kita memang ada kekurangan dan kita kembangin apa yang menurut kita bisa kita kembangin gitu. Kalau misalkan fisik, mungkin ada beberapa dari kita ngerasa terlalu gemuk atau terlalu kurus gitu. Ya udah kita coba, kita workout gitu loh. Kita olahraga, kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dengan catatan kita berubah bukan untuk orang lain. Gue diet emang karena gue ngerasa gue udah gak sehat. Gue mau hidup lebih sehat demi diri gue, supaya gue gak sakit, supaya gue panjang umur gitu. Bukan kita menjadikan gue mau diet karena ini nih orang yang gue suka bilang gue gemuk gitu. Karena ketika itu terjadi, kita akan akhirnya kita akan berubah menjadi superior yang gak sehat gitu. Jadi kayak dendam gitu lah, kayak gue harus begini nih demi membalas kata-kata orang itu gitu. Karena di satu titik dendam itu sebenarnya bisa memicu kita kan buat menjadi diri yang lebih baik. Tapi ya itu, menjadi diri lebih baik itu yang gak sehat gitu loh. At some point dendam itu, ini speaking from experience ya, speaking from expert di sini nih.
Dendam itu nggak sustainable. Itu sih. Sesimpel itu sih. Kayak nggak bisa, nggak peduli seberapa kuat lu merasa diri lu, dendam itu nggak sustainable aja gitu. It's not a good way to live lah. It consume you inside gitu. Yeah, it consumes you, dan mungkin berapa tahun hidup lu habis gitu di emosi gitu. Mungkin kalau di ini ya, di science-in banget gitu, kortisolnya through the roof, hormon kortisolnya. Tapi ya simply nggak enak aja sih dendam itu. Dan tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang yang kita dendemin itu. Nah itu dia, itu yang kita harus, itu yang kita bilang. Tapi kenapa itu benar, gitu. Kenapa orang yang dibully cenderung jadi pembuli? Nah tapi cenderung ya, ada yang enggak gitu. Ada yang enggak. Nah, gue bersyukur, menurut gue bisa transcend itu kok. Nggak gampang tentunya ya, nggak gampang dan butuh waktu. Cuma bisa kok kalau mau dilakuin gitu. Ada beberapa hal nih yang gue tangkap nih Farah, menarik banget. Yang pertama mungkin inferior itu wajar. Semua orang mungkin lahir inferior, merasa bodinya punya inferiority complex gitu ya. Meskipun dia anak pangeran sekalipun gitu ya, pasti ada hal di mana dia merasa dirinya inferior gitu. Dan itu wajar, bahkan diperlukan gitu kan, untuk bisa rendah hati ya kan. Tapi inferior terus-terusan dan inferior dalam segala hal tentunya yang nggak oke gitu kan. Yang praktis deh, uang gitu deh. Selama lamanya nggak punya uang nggak punya uang waktu muda nggak apa-apa banget ya kan. Cuma sampai mati nggak punya uang nggak oke gitu kan. Itu nggak oke. Nah tapi dari inferior ke superior, dari yang gue tangkap dari cerita lo itu harus benar. Dalam artian gimana sih yang benar, yang nggak melukai orang lain. Karena kayaknya dulu waktu gue jadi badut kelas itu gue pengen jadi superior tapi melukai orang lain, yakni orang yang gue lawakan itu. Nah kalau lu dari inferior yang judes ke superior yang ramah, itu langkahnya mungkin melukai orang lain juga, karena cara lu itu orang jadi kayak wih sakit gitu kan, tanpa disadarin. Jadi kuncinya adalah mau jadi superior yang sehat itu nggak boleh melukai orang lain. Terus yang ketiga, yang paling menarik, yang adalah alasan kenapa gue suka psikologi, adalah dari tadi gue dengar lu ngomong tentang kita. Fokusnya ke diri sendiri, bukan ke orang lain gitu. Karena ngubah diri sendiri itu yang susah, yang lama, yang beneran perjuangan gitu kan. Kalau ngubah orang lain mah selain itu mustahil ya. Ntar ujung-ujungnya jadi dendam, jadi kayak ngelukai orang lain gitu kan. Jadi fokus ke diri sendiri dan fokus sama positifnya, bukan sama kurangnya gitu ya Farah. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman gitu, kita kan pasti akan ada dua yang bisa kita ubah, Andre. Lingkungan, dan ketika kita nggak bisa ngubah lingkungan, kita ngubah diri kita sendiri. Lingkungan biasanya ngubah gampang, cabut keluar. Iya itu betul banget. Cuma karena nggak bisa sih. Tapi gue punya sebuah analogi yang ini gue baca dari satu buku. Ini analoginya bagus banget sih, Andre. Kita tuh ibaratkan diri kita tuh kayak pot tanah liat yang lu tau lah, yang di film Ghost yang diputer-puter itu. Yang dulu tuh waktu gue SMP tuh mimpi buruk gue tuh. Karena guru ini gue nggak oke banget. Jadi gue kayak ini apaan? Gimana caranya? Gue selalu gitu. Tapi memang itulah. Jadi kita anggap diri kita tuh pot gitu, pot. yang dibentuk sama yang di atas gitu kan. Jadi kita sebuah pot tanah liat yang kalau kita ngerasa pot itu ada cracknya, kita pot yang retak. Itu mungkin semua orang yang ngerasa inferior gitu. Gue adalah ya mungkin secara fisik kita nggak cacat, tapi secara mental kita ada kekurangan gitu loh. Jadi si pot yang crack ini kita analogikan sebagai diri kita gitu loh. Dan kita melihat orang lain pot yang sempurna gitu. Tapi sebenarnya nggak ada pot yang sempurna. Dan memang kalau kita ibaratkan kita masukin bohlam lampu ke dalam si pot itu, menurut lu akan lebih berguna pot yang retak atau yang nggak retak? Bohlam lampu. Buat apa lampunya? Buat menyinari, jadi kayak pot itu nantinya kita jadikan lampu gitu. Oke, yang retak lah, biar keluar ya, lampunya. Betul.
Betul. Jadi kita justru dengan diri kita yang dengan kekurangan, dengan kecacatan ini, kita justru bisa menjadi terang buat orang lain gitu. Itu analoginya memang sedikit menjurus ke agama ya. Tapi maksud gue di sini adalah it's okay to be, maksudnya nggak apa-apa kalau kita memang punya kekurangan. Kita terima aja diri kita memang punya kekurangan, dan sekali lagi kita justru kembangin di kelebihan kita. Kayak di lampu, ya ibaratnya kayak lampu itulah gitu. Kita justru dengan kita bisa membantu orang, kita bisa membuat lingkungan kita lebih baik justru ketika kita dengan segala kekurangan kita itu gitu. Tapi juga jangan jadi kita yang berpasrah, ya udah gue gini apa adanya, lu terima gue lah gitu. Jangan juga, kita still be a better person gitu, baik secara fisik maupun secara mental, karena di dalam jiwa yang kuat ada tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat gitu, dan sebaliknya. Jadi lu kalau mau sehat, bener-bener sehat, jadi orang yang superior, ya lu harus sehat secara mental dan sehat secara fisik. Itu adalah dua hal yang kita nggak bisa pisahin gitu. Ya gue bersyukur lu ngomong tentang ini sih, Fer. Karena gue nggak suka, gue nggak setuju kalau orang bilang kayak terima diri lu, terima aja gitu, apa adanya gitu. Kan ada pepatah yang bilang nih, Dre, lu lahir miskin boleh, tapi kalau lu mati miskin itu salah lu. Nah, gue bersyukur banget, Fer, lu ngomong tentang itu, karena gue personally gue nggak suka dan gue nggak setuju kalau orang bilang kayak terima diri lu sendiri aja, terima diri sendiri apa adanya gitu. Itu menurut konyol gitu. Karena hidup itu nggak gampang ya. Hidup itu tuh banyak sakit dan penderitaan. Siapapun lu gitu. Nah, kalau udah tahu bahwa hidup ini gak gampang, terus lu main-main gitu, dan lu kayak terima aja, meskipun lu kurang banget, hampir semuanya kurang gitu, terima aja, itu salah gitu menurut gue. Kayak tetap harus berjuang ke arah yang lebih baik gitu. Cuma tentunya berjuang dengan cara-cara tersebut, jadi fokus ke diri sendiri dan nggak melukai orang lain, itu yang pertama. Dan juga tapi tetap paham bahwa namanya juga manusia punya banyak kekurangan. Yang penting kekurangan itu bermakna, tetap bermakna buat hidup kita, dan kita fokus sama kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Yang paling penting makna sih, kalau dari pengalaman gue sih, bermakna apa enggak hidup lo. Lakuin yang terbaik aja yang lu bisa gitu. Jadi dalam hal kecil apapun yang mungkin kita anggap hal yang remeh, kita lakuin aja yang terbaik gitu. Jadi mungkin untuk para orang yang merasa dirinya superior dengan cara bully orang lain, itu ya, mungkin lu denger ini dan lu merasa itu gitu, which is okay gitu ya, karena semua dari kita pasti pernah merasa itu at some point gitu kan. Yang penting adalah sadar aja tentang hal itu kan. Dan untuk orang-orang yang merasa dirinya superior secara nggak sehat, ya jangan bangga sama apa yang lo lakuin itu, karena itu bukan superior yang sebenarnya, itu superior yang gak sehat. Itu adalah superior yang palsu. Superior yang toksik juga buat dirinya dan buat lingkungan dia kan gitu. Nah, buat para korban bullying juga mungkin ya, jangan sampai rasa dendam, rasa marah itu yang menjadikan lu pembuli pada akhirnya gitu. Mungkin ini salah satu tipsnya adalah mungkin akan ada orang yang nggak nerima nih, Andre, kok gue yang dibully malah gue yang harus maafin gitu. Tapi you are the champion kalau lu bisa maafin si pembuli. Caranya gimana sih? Ya mungkin dengan kita memberikan sedikit empati ke si pembuli. Orang yang membuli itu juga dia pasti ngelewatin yang namanya masa yang pahit gitu. Seseorang itu menjadi pahit karena dia punya pengalaman yang pahit sebelumnya. Orang yang pemarah mungkin dia adalah orang yang dulu sering menerima amarah dari orang lain. Karena pada dasarnya kita tuh lahir seperti kertas yang putih. Kita bukan orang yang negatif sebenarnya. Tapi ketika kita ketemu seseorang udah gede nih, kok dia orang yang cenderung negatif, yang kita bisa bilang ibarat ini orang jahat gitu. Mungkin dia adalah orang yang melewati masa yang pahit juga tadinya gitu. Nah mungkin dengan kita mencoba berempati dengan orang itu, mungkin itu juga bisa membuat kita membantu
kita buat memaafkan orang itu, dan yang terlebih adalah memaafkan diri kita sendiri. Maafin orang lain tuh gampang, kita bisa bilang oh gue udah maafin kok gitu, tapi maafin diri sendiri itu PR yang paling, menurut gue paling besar ya. Dan mungkin gue sendiri atau mungkin lu juga, kita belum memaafkan diri kita sendiri gitu sampai sekarang. Memaafkan kekurangan lo gitu ya di waktu itu. Betul. Memaafkan kekurangan lo, itu menarik tuh. Memaafkan dan menerima, sekali lagi kita beda ya. Kita tetap harus work on ourselves gitu. Tapi at some point kita juga harus menerima ini memang diri gue yang penuh dengan kekurangan. Kita manusia pasti kita punya kekurangan gitu. Tapi ya kembali lagi ya, kita harus fokus sama kelebihan kita. Kita kembangin kelebihan kita sampai maksimal. Tapi ya dengan kekurangan kita ya kita hidup, we live with our kekurangan gitu kan. Ini ya fokus sama apa yang bisa lakuin aja sih. Dan lu ngelakuin apa enggak gitu. Kalau diem doang, nah itu yang enggak oke. Jalanin gitu kan. hidup lu sebaik mungkin. Itu menarik tuh. Empati itu kuncinya ya. Ini untuk orang yang di posisi inferior ya dan dibully, supaya jangan jadi superior yang gak sehat, alias orang yang bully juga gitu. Caranya adalah untuk kuncinya empati. Kayak berusaha memahami posisi mereka. Karena menurut gue ini penting banget, kita harus putusin endless loop of bullying ini. Benar. Kita dibully lalu kita jadi pembuli dan seterusnya. Ini gitu. tuh kayak ini kan, orang tua yang ngebully anaknya, yang mukulin gamparin apalah gitu ya. Mukul gampar mah nggak ada apa-apanya. Yang pakai mulut itu biasanya tuh yang Nah, yang menariknya nih, kalau yang gue sering temuin kasusnya, orang yang mulutnya tajam, dia juga punya keluarga yang mungkin dia nggak, itu yang membuat dia nggak sadar mulut dia tuh tajam gitu. Kenapa? Karena ya gue dibesarin begini. Itu lingkungan juga, dan mungkin orang tuanya juga dulu menerima perlakuan seperti itu. Kayak jadi kita terbiasa hidup dengan di dunia yang saling kata-kataan gitu loh. Nah, cuman kita ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Kita ngerasa nggak nyaman, hati kita ini bukan gua gitu. Tapi ya karena orang lain oke, kelihatannya, padahal cuma kelihatannya oke orang lain, padahal dalam hati berdarah-darah kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau menurut gue pentingnya kita sadar gitu, kita harus hentiin loop ini gitu. Kok nggak mau sampai kapan? Apakah kita mau anak-anak cucu kita nantinya hidup dalam dunia yang nggak enak gini gitu, yang kita sendiri sebenarnya nggak nyaman gitu kan. Karena kalau kita mau merubah lingkungan kadang-kadang gitu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa nungguin nih orang berhenti ngebully gua gitu. Tapi kita mulai dari kita menguatkan diri, dan kita juga harus antisipasi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu gitu. Ketika kita dendam, kita akan cenderung jadi orang seperti itu loh, orang yang kita dendemin gitu. Ya, kalau yang gue rasa alamin ya, meskipun kayak waktu masa-masa gue menendam itu, gue kayak nggak merasa bahwa gue jahat gitu. Di gue ngomong kasarnya ya, ini ngomong sekasar-kasarnya nih di kepala gue. Waktu gue menendam, itu di saat yang bersamaan gue bangun bicarakan UTI. So, kayaknya gue bukan orang yang jahat deh, kayaknya bukan gitu. Dan dari aksi gue kind of terbukti kan, gue bangun bicarakan kok di mana jahatnya. Tapi di dalam proses gue membangun itu gue marah, gue bisa melukai orang-orang terdekat gue, itu bisa gitu. Jadi apa ya, menarik energi dari dendam itu bahaya aja sih. Kayak lu pegang senapan otomatis yang bisa meledak aja. Dan kayak ngelukain yang lu nggak mau lukain gitu. Jadi kayak not good lah gitu. Yeah. Jadi kalau rasa marah dan rasa dendam itu sebenarnya bisa kita bilang juga dia kayak kail ya. Kail itu kan kita masih bisa maju ya dikit-dikit, tapi kita nggak kemana-mana gitu, di situ aja gitu. Jadi mungkin dalam satu waktu kita ngerasa bagus kok, gue gara-gara gue dendam gue bisa maju gitu. Tapi ya kita we are not going anywhere, sebenarnya kita di situ aja gitu. Benar. Ya jadi dan kalau lo mau jadi orang yang keren,
jadi pahlawan dalam cerita hidup lu masing-masing, cerita hidup lu sendiri gitu ya. Gak usah jadi pahlawan untuk semua orang, nggak perlu gitu. Gue kayak percaya bahwa lu jadi pahlawan untuk cerita hidup lu sendiri aja, itu udah excellent gitu. Itu udah kayak hidup yang bermakna, hidup yang layak buat dihidupin. Kuncinya adalah ya fokus sama diri sendiri dan berhenti nyalain orang lain gitu ya. Dan yang paling penting, gimana lu mau ngarepin orang lain nerima lu kalau lu sendiri nggak nerima diri lu sendiri. Nah ini mungkin salah satu kunci yang buat orang-orang yang merasa inferior ya. Dan kita ngarepin berhenti dong ngebully gua gitu, itu nggak bisa, karena lu sendiri nggak sayang sama diri lu kok, lu sendiri nggak cinta sama diri lu, kenapa lu ngarepin orang lain cinta sama diri lu gitu. Makanya kita fokus sama diri kita gitu. Dan juga ngelakuin hal-hal yang bisa dilakuin internal gitu ya, untuk bisa ya jadi superior pelan-pelan tapi pasti dan sehat gitu ya. Dan semua yang instan itu nggak ada yang baik kok. Mie instan aja lama-lama sakit kan gitu. Ya. Meskipun enak ya sebentarnya. Dan yang tadi lu bilang sama gue Fer, sebelum kita rekaman podcast itu bagus tuh. Kalau lu ngerasa saat ini dunia udah jelek banget gitu ya, rasanya gue kok tinggal di dunia yang banyak kejahatan gitu. Kalau gue sih, gue pengennya nanti gue buat anak cucu gue dia punya dunia yang lebih oke gitu kan. Jadi kenapa gue berubah, gue juga itu yang memecut gue jadi orang yang lebih baik gitu. Dan gue pengen orang-orang yang denger podcast ini juga begitu. Lu pengen gak sih punya anak cucu lu nanti hidup di keadaan yang lebih baik gitu kan? Gue tahu kok lu semua adalah orang yang baik gitu sebenarnya. Jauh di dalam lubuk hati kita tuh semua orang yang kita sayang, orang-orang yang kita sayang, kita pengennya punya dunia yang lebih baik gitu. So start with ourselves gitu loh. Kenapa gue dari tadi gunain kata kita, karena gue pengennya ya kita sama-sama bareng-bareng gitu. You are not alone gitu. Kita sama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Gue dengan cara gue, lu dengan cara lu gitu. Tapi kita sama-sama, tujuan kita sama, to make a better world gitu. Dan bayangin kalau semua orang itu punya cara hidup yang sama. Itu super powerful sih. Makanya gue nggak suka grup apa mikirnya grup gitu kan. Grupnya gimana nih? Gitu kan. Gue lebih suka individu gitu. Karena kalau individu itu benar dan dilakukan bareng-bareng gitu ya, punya mindset yang kayak begini, itu menurut gue bakal sangat-sangat powerful sih. Makanya kita cenderung berkumpul sama orang yang sepemikiran kan. Iya benar juga sih. Tapi at the end of the day kita harus independen sih, harus mandiri dalam hal ini. Ya. Oke, kayaknya udah cukup kali ya. Itu udah mantap lah, daging lah ini lah. Dari pengalaman pribadi juga ya, pribadi lu sama pribadi gue gitu ya. Oke, mungkin untuk nutup ya, gue pengen ngajak aja yang mendengar, hopefully membantu buat kalian, baik yang merasa inferior maupun yang merasa bahwa dirinya superior dengan cara yang tidak sehat gitu ya. Sedikit perkenalan, namaku Andre, aku dari bicarakan.id. Terus ada Vero yang adalah seorang psikolog dari bicarakan.id. Kita itu adalah sebuah platform konseling online dan ini namanya podcast Angkat Bicara. Kalau kamu suka sama kontennya, tolong subscribe, tolong klik like, dan itulah ya. Itulah. Tapi juga lebih penting lagi gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu punya isu yang harus dibicarakan dengan seorang konselor yang tepat gitu, please feel free untuk booking konseling dengan kami di www.bicarakan.id, di www.bicarakan.id, atau lewat aplikasi di bicarakan.id. Mungkin segitu aja dari kami gitu ya. Thank you banget untuk waktunya dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Dadah.